Syekh Muhammad Bahaudin Shah Naqsyabandi, pemimpin penggagas Tariqah Naqsyabandiyah dan seorang tokoh tasawuf terkenal. Dilahirkan pada tahun 717 Hijriyah di sebuah desa bernama Kasrul Arifan. Istana Orang Arifin, kurang lebih 4 km dari Bukhara, Soviet Rusia, sekarang ini Uzbekistan. Bukhara adalah tempat kelahiran Imam Bukhari. Dia mengambil tarikat dari Syekh Muhammad Baba As-Samasi, kemudian Syekh Amir Kulal. Naqsyabandi, di hujung namanya. Menurut Syekh Najmuddin Amin Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, berasal dari dua buah kata bahasa Arab yakni, naqsyun, dan ben. Naqsyun artinya ukiran atau gambar yang tertera melekat kuat, bersatu pada sebuah bendera besar. Dinamakan demikian, karena Syekh Muhammad Bahaudin penggagas tarikat itu senantiasa berzikir mengingat Allah. Sehingga lafaz Jalalah Allah itu terukir dan terpatri dalam kalbunya. Selanjutnya, Syekh Amin Al-Kurdi menerangkan bahwa beliau pernah mendengar keterangan dari beberapa orang Khalifah Naqsyabandiyah, bahwa Rasulullah pernah meletakkan telapak tangannya yang mulia itu ke jantung hati Syekh Bahaudin ketika sedang muraqabah, sehingga berbekas terukir dalam kalbunya. Peristiwa itu terjadi tentu saja secara rohaniyah, karomah, karena keduanya hidup pada zaman yang berbeda. Rasulullah hidup pada abad ke-6 dan ke-7. Sedangkan Syekh Bahaudin hidup pada tahun 1314 sampai tahun 1388 Masehi atau abad ke-14. Syekh Bahaudin menerangkan kisahnya sebagai berikut di dalam kitab Jamiul Karamatil Aulia, Juz 1 halaman 240. Tatkala Syekh Muhammad Baba As-Samasi meninggal dunia, aku dibawa nenekku ke Samarkand. Dan di situ aku dipertemukannya dengan seorang alim lagi soleh, meminta restu semoga aku didoakannya. Keberkatan mereka itu, alhamdulillah sudah kuperoleh. Kemudian aku dibawanya ke Bukhara dan menikahkan aku dengan seorang wanita. Tetapi aku tetap bermukim di Kasrul Arifan. Pada suatu ketika, dengan inayah Allah, aku mendapat kiriman sebuah kopiah kerajaan yang biasa dipakai oleh pejabat-pejabat. Setelah mendapat kopiah itu, keadaanku semakin baik, dan keinginanku untuk bersahabat dengan Syekh Sayyid Amir Kulal makin bergejolak dalam kalbuku. Aku mendapat kabar bahwa Syekh Muhammad Baba As-Samasi telah berpesan kepada Syekh Sayyid Amir Kulal supaya mengajari dan mendidikku dengan baik. Syekh Sayyid Amir Kulal berjanji akan memenuhi amanah itu, dengan menegaskan bahwa jika pesan itu tidak dilaksanakan, maka dia bukanlah seorang jantan. Dan ternyata janjinya itu dipenuhi. Asal mula aku sadar dan bertaubat ialah ketika pada suatu hari, aku bersama seorang teman duduk dalam ruangan halwat, menyendiri. Tatkala aku menoleh kepadanya, dia berkata, "Kini sudah tiba saatnya Anda menghadapi semua, dan menunjukkan perhatian kepada kami." Ucapan itu sangat menghujam ke dalam lubuk jiwaku. Aku pun segera meninggalkan rumah itu, lalu mandi dan mencuci pakaian di sebuah kamar mandi yang tidak jauh dari situ. Dan salat 2 rakaat. Memang sejak lama, aku ingin salat seperti itu, tetapi belum dapat terlaksana. Selanjutnya kata Syekh Bahaudin, ketika aku mulai tertarik pada tarikat ini, orang bertanya kepadaku, "Bagaimana Anda dapat masuk dalam tarikat ini?" Aku menjawab, "Aku melaksanakan apa yang kuucapkan dan kukehendaki." Orang itu berkata pula, "Memang, semua apa yang kita ucapkan, wajib dilaksanakan." Aku pun berkata, "Aku belum sanggup mengamalkan semuanya. Tetapi jika semua ucapanku itu menjadi kenyataan, maka aku akan meletakkan 2 kakiku dalam tarikat ini. Dan jika ucapan itu tidak menjadi kenyataan, maka aku tidak akan memasukinya." Ucapan itu diulanginya 2 kali, kemudian teman seholwatku itu pun pergi. Kami berpisah. Sesudah itu, aku merasa bagaikan berputus asa. Setelah lewat 15 hari, dikatakan orang kepadaku, "Sesungguhnya apa yang Anda inginkan itu, akan segera menjadi kenyataan." Aku pun berkata, "Aku ingin tarikat, yang setiap orang memasukinya, menduduki makam, tempat atau kedudukan spiritual, untuk sampai kepada Allah." Pada permulaan bersuluk, pendirianku belum tetap. Aku sering mengunjungi makam dalam kota Bukhara. Pada suatu malam aku menziarahi makam Syekh Muhammad Wasi. Di sisinya kudapati sebuah lampu pelita yang minyaknya hampir habis. Sumbunya panjang, harus digoyang-goyang supaya rata kena minyak dan sinarnya terang.
Dalam kondisi seperti itu, datang isyarat kepadaku, supaya aku menziarahi kuburan Syekh Ahmad Al-Ajfari Yuli. Tatkala aku sampai di situ, kudapati lampu pelita, seperti yang ada di makam Syekh Muhammad Wasi tadi. Tiba-tiba dua orang yang tidak dikenali mendatangiku dan menyelipkan dua bilah pedang ke pinggangku. Menaikanku ke atas belakang seekor himar, kemudian membawaku ke makam Syekh Musda'ahan. Di situ pun aku melihat lampu pelita, seperti yang ada di dua makam sebelumnya. Aku pun turun, mengambil posisi duduk menghadap kiblat. Waktu itu aku merasa berada di alam gaib. Tiba-tiba dinding sebelah arah kiblat itu terbelah dan bersamaan dengan itu muncul sebuah tempat duduk berbentuk mimbar. Di atasnya nampak duduk seorang laki-laki yang tampan dan berperawakan tegap. Di depannya terdapat tabir. Di sekitar mimbar itu hadir sejumlah jemaah, antaranya Syekh Muhammad Baba As-Samasi. Aku bertanya dalam hati, siapakah orang ini dan siapa pula yang ada di sekelilingnya? Seorang di antara mereka menjelaskan. Adapun orang yang berperawakan tegap itu adalah Syekh Abdul Halik Al-Fajduani. Dan yang mengelilinginya itu adalah khalifah-khalifahnya. Diisyaratkannya kepadaku, dengan menyatakan, ini Syekh Ahmad Sadiq, ini Syekh Aulia Al-Kabir, ini Syekh Arif Ar-Yukari, ini Syekh Mahmud Al-Anjiri, Al-Faknawi, Nakuli, dan ini Syekh Ali Ar-Ramitani. Dan tatkala sampai kepada Syekh Muhammad Baba As-Samasi, orang itu berkata, dia sudah memberi sebuah kopiah kepadamu, kenalkah Anda kepadanya? Kenal, jawabku. Kenanganku kembali kepada kisah kopiah, yang sudah kulupakan sejak lama. Kemudian orang itu melanjutkan, kopiah itu kini berada di rumahmu. Berkat kopiah itu, Allah telah menyelamatkanmu dari cobaan besar. Sejurus kemudian, para jemaah yang hadir pun menunjukkan perkataannya kepadaku. Nah, sekarang dengar baik-baik. Syekh Al-Kabir akan membacakan sesuatu kepadamu. Dalam rangka perjalananmu melalui tarikat yang benar ini, hal mana sebelumnya tidak Anda perlukan. Aku bermohon supaya dapat bersalaman dengan dia. Permintaanku itu dipenuhi. Mereka pun menyingkapkan tabir yang ada di depannya, dan aku pun bersalamanlah dengan dia. Syekh itu pun menjelaskan kepadaku tentang seluk-beluk suluk. Dari awal sampai akhirnya, hingga mengatakan, adapun lampu-lampu yang Anda lihat tadi, dalam keadaan demikian, ialah berita gembira dan isyarat untukmu, bahwa Anda masih siap menerima tarikat ini. Menggerak-gerakkan sumbu lampu itu supaya minyaknya rata membasahinya dan cahayanya menyala terang. Adalah merupakan isyarat bahwa beberapa rahasia akan tersingkap bagimu. Maka laksanakanlah apa yang Anda inginkan, niscaya maksudmu akan tercapai. Teguhkan pendirian. Tetap istiqomah memegang syariat yang suci dalam berbagai segi dan aspek kehidupan. Giat menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar, beramallah dengan azimah. Cita-cita yang tinggi serta kesungguhan. Jauhi yang ruksah, meninggalkan keringanan atau kelonggaran dalam ibadah, dan bid'ah. Jadikan hadis-hadis Nabi sebagai kiblatmu. Pelajari dan telitilah riwayat hidup dan tingkah laku serta perjuangan para sahabatnya yang mulia. Kemudian ajaklah orang supaya mengamalkannya dengan bersungguh-sungguh. Baru saja selesai mengucapkan kata-kata itu, seorang khalifahnya berkata kepadaku, jika ingin bukti kebenaran daripada peristiwa yang Anda alami ini, maka besok jumpailah Maulana Syamsuddin Al-Anikuti. Ceritakan kepadanya, apa yang dibawa orang Turki kepada seorang tukang air. Memang benar, dan Anda akan membantu tukang air itu. Jika tukang air itu menyangkal, maka katakan kepadanya, aku mempunyai dua bukti yakni. 1. Anda kehausan. Dia mengerti maksud kalimat itu. 2. Anda telah menggauli seorang wanita yang bukan muhrim, sampai dia hamil. Digugurkannya kandungannya dan dikuburkan di sebuah tempat di bawah pohon kurma. Kemudian khalifah itu melanjutkan, jika surat ini sudah Anda sampaikan kepada Syekh Syamsuddin, maka sehari sesudah itu, ambillah 3 biji kismis, anggur kering, lalu pergilah ke Nasaf, untuk berkhidmat kepada Syekh Sayyid Amir Kulal. Di tengah jalan nanti, Anda bertemu seorang syekh, memberimu sepotong roti panas. Terimalah roti itu, dan jangan berbincang dengan dia, teruskan perjalananmu. Nanti Anda akan melintasi suatu kafilah. Sesudah melewatinya, seorang penunggang kuda akan mencegatmu. Nasihatilah dia, karena taubatnya berada di tanganmu. Ambillah kopiah kerajaan itu dan serahkan kepada Syekh Sayyid Amir Kulal.
Sesudah itu, bergoyang-goyanglah tubuhku, hingga aku sadar seperti semula. Selanjutnya Syekh Bahaudin melanjutkan kisahnya. Keesokan harinya aku pun pulang ke rumahku di Zierten. Kutanyakan kepada keluargaku tentang kopiah itu. Mereka menyerahkannya kepadaku seraya menyatakan bahwa kopiah itu tetap berada di tempatnya begitu lama, dan tidak pernah diusik. Tatkala kopiah itu kulihat, hatiku bergetar, jantungku berdebar, lalu menangis dengan bercucuran air mata. Sesudah itu aku pun pergi membawa kopiah tadi ke desa Apnikia, dekat Buhoro, masuk ke dalam masjid Syekh Samsudin dan sholat subuh bersamanya di situ.